sebelum masuk pada penyampaian informasi terkait beberapa pertanyaan termasuk LHPPPK kemarin, itu yang pertama ingin saya sampaikan kenapa konsep desa model itu dibuat, apa latar belakangnya sampai kemudian 22 desa di NTT dijadikan sebagai desa model, dan apa yang menjadi model di situ, apa yang membedakan dengan desa-desa yang lain, intervensinya seperti apa sehingga kemudian ini dijadikan sebagai desa model. Itu. Jadi desa model itu sejak 2020 kemarin ditentukanlah beberapa desa dengan beberapa kriteria sebagai desa model. Yang pertama itu di desa itu ada kampung KB-nya. Ini pemikiran awal, kriteria yang menjadi kenapa sebuah desa ditetapkan jadi desa model tahun 2020. Kemudian ada rumah pangan lestari. Kemudian ada beberapa indikator lain lagi, dan itu kemudian dari beberapa indikator itu kemudian ditetapkanlah desa-desa model sebanyak 22 desa di NTT di tahun 2020. Itu penetapannya. Nah, kemudian apa yang dibuat di sana sehingga itu menjadi model untuk suatu saat nanti jadi model pembelajaran untuk intervensi ke desa-desa yang lain. Itu yang pertama sesungguhnya bukan PMT-nya. Jadi desa model itu ada biasanya ada kriteria, ada lansia, ada kelompok lansia, ada pengembangan minat dan bakat anak remaja, ada PAUD, ada guru-guru yang bersertifikasi PAUD, remaja putri, ada kelompok sanggar budaya, ada pelestarian budaya. Itu semua yang sesungguhnya diintervensi dari satu kesatuan aktivitas kita di desa model. Nah, di dalam itu termasuklah pemberian paket PMT. Nah, jadi misalnya untuk lansia ada pelatihan untuk misalnya latihan tenun, ada latihan menganyam, kemudian ada warung bakmi untuk pengembangan, ada warung bakmi untuk pengembangan minat dan bakat anak-anak remaja. Nah, di situ dibangun juga sarana fisik misalnya untuk lapangan voli, untuk futsal, kemudian ada PAUD milik desa yang terakreditasi, dan untuk keamanannya di situ dibangun pagar, dibangun pagar pengaman, ada toilet, ada tandon air untuk tempat cuci tangan, kemudian ada permainan di dalam ruangan untuk permainan edukasi. Nah, kemudian guru-guru PAUD itu juga tidak sekadar guru, tetap kita dampingi, lengkapi persyaratannya, beri pembinaan supaya guru-guru PAUD itu guru yang bersertifikat PAUD. Kemudian kelompok remaja itu dilatih buat pernak-pernik, latihan menenun, kemudian latihan menari, keterampilan yang punya keterampilan ekonomi, punya dampak ke ekonomi. Kemudian kelompok sanggar budaya dan menari, ada bantuan alat-alat tradisional, alat musik tradisional, ada gitar, ada bantuan keyboard, ada untuk pelestarian budaya. Ini kira-kira item-item kegiatan yang dilakukan di sebuah desa yang ditetapkan sebagai desa model. Pertama, desanya memiliki kriteria kampung KB, kemudian ada rumah pangan lestari dan beberapa indikator lain. Kemudian kegiatan-kegiatannya termasuk di PMT. Makanan instan kita tidak ada urus, kita kemasak sendiri. Menu aja. Papan informasi kami tentang desa model
Dari yang kuning ini desa model 1, yang kuning ini. Kemudian yang merah itu desa model 2. Dan ini jumlah bayi desa model 1 berapa, desa model 2 berapa. Ini masing-masing data masing-masing kabupaten. Di Sumba Barat Daya, di tema Tama, bumbunya berapa, ini seperti ini datanya. Kemudian yang di sana itu untuk menunjukkan bahwa makanan yang disajikan di PMT itu tidak siap saji, tapi makanan yang dimasak oleh ibu-ibu berdasarkan potensi lokal yang ada. Jadi mereka dengan makanan siap siap besok datang semuanya kembali bersih seperti semua. Itu kira-kira ini. Kan besok di wadah. Ini kita melihat seperti ini. Tetapi selain ibu-ibu ini masak, tapi nilai yang hampir hilang di desa, kayak gotong royongan, kita bangun kembali di sini. Nilai ini hampir hilang, tapi melalui desa model banyak hal yang coba kita benahi kembali, termasuk ini, gotong royongan di kampung-kampung. Ini kira-kira apa di desa model ini. Satu desa tapi yang turun dari rute mau ke Porong ada. Kemudian ini Kona Maloba, Praimandita, ini semua, ini sudah masuk ke destinasi wisata. Menentukan lokasinya berdasarkan pertimbangan apa yang mau kita lakukan ini. Jadi bukan cuma PMT-nya. PMT salah satu kegiatan dari tujuan pemberdayaan desa model. Berarti dia punya apa namanya kok tidak ya? Kan punya target sendiri, misalnya remaja putri dikasih latihan menenun. Kemudian setelah menenun, terhasil tenunan, ketika menenun itu kriteria tenunannya kita suplai benangnya, kualitas benang yang sesuai kualitasnya semua. Kemudian motifnya disesuaikan dengan masing-masing daerah, hasil tenunnya dekran naskah ambil. Beli Kementerian Desa turun langsung ke rekening kas desa yang dicarikan dengan optimalisasi dan desa itu dioptimalisasi salah satunya itu faktanya berbeda sesuai jubir dari Kementerian Desa. Misalnya tahun ini ada 3. Satu, begitu dana turun di NTT itu kan 3,059 triliun, tapi dana paling rendah itu satu desa 616 juta. Nah, paling tinggi ada desa di Sumba Barat Daya 2,7 M. Nah, dana itu ketika misalnya 616 begitu turun langsung potong dulu 8% dari total 616 juta itu untuk COVID. Setelah COVID, pemanfaatannya berikut untuk keluarga penerima manfaat BLT. Setelah dikurangi 8%, dikurangi alokasi untuk BLT 300.000 per bulan per kakak selama 12 bulan. Sisanya berapa untuk membiayai kegiatan yang ditetapkan dalam APBD desa sesuai hasil musyawarah. Itu pemanfaatannya. Tidak menutup kemungkinan dana yang dialokasikan dalam APBD desa berkorelasi misalnya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tapi itu di APBD desa bersangkutan, kita tidak punya akses langsung. Urusan desa masih. Kita tidak sampai ke sana. Kita yang ini, misalnya bagaimana PAUD, guru-guru sudah punya sertifikat belum? Kita benahi kompetensi gurunya, kita proses sertifikasi gurunya. Si guru PAUD, guru yang punya kompetensi, punya sertifikasi. Kemudian anak-anak PAUD, kalau kemarin masuk di PAUD, lingkungan terbuka, kita bantu pagar pengamannya, kemudian kita bantu tandon air ini untuk cuci tangan maksudnya. Berarti intervensi dinas itu sesuai dengan kriteria desa model, misalnya. Ya, sesuai kriteria yang ditentukan di sini. Kalau belum maksimal, dimaksimal. Dan kita evaluasi terus tahun ini kita buat apa, tahun depan kita tentukan lokasi, kriterianya apa, jenis kegiatannya apa. Kita berharap dari situ bisa menjadi model untuk pengembangan kreativitas di desa bersama. Nah, untuk mengambil PNT Tapi itu dia pagi absen kirim foto dari dia punya nama apa itu tanya apa itu
Bisa kita rekam hari, tanggal, jam sekian. Pulang juga dia lapor kembali ke siswa itu. Kemudian jenis makanannya tiap hari itu setelah dimasak, disidangkan, foto kirim ke kita. Nah, setelah semua proses makan kemudian PMT selesai, ada CS untuk membersihkan semua sampah tadi. Dipilah organik dan non organik. Nah, itu kalau situ ada. Ini ada di sini. Ada bu hamil, ini bu ini bu hamil, bu sui ini ibu menyusui, ada bayi. Mana lagi? Jadi ada